Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Raisa Utami dari kelas 10 TJKT 2 yang bersekolah di SMKN 2 Balai Endah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai IP address dan subnetting. Nah, seperti di materi sebelumnya, IP address itu kan sudah dijelaskan ya. Jadi IP address adalah sebuah identitas unik atau kayak alamat di setiap perangkat. Nah, sekarang apa itu subnetting? Kita langsung aja ke materinya. Nah, kita harus mengenal dulu apa itu subnetting. Nah, jadi subnetting itu adalah teknik memecah IP address yang berjumlah banyak menjadi beberapa nilai yang lebih kecil. Tujuannya untuk membagi jaringan sesuai dengan kebutuhan spesifik. Perangkat di blok subnet yang berbeda itu tidak bisa dihubungkan atau tidak bisa terhubung secara langsung tanpa bantuan konfigurasi dari router. Nah, ini contohnya dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu, ini tuh satu blok subnet. Tidak bisa kalau misalkan mau dihubungkan ke komplek lain, itu harus menggunakan konfigurasi router. Lalu di sini ada classful versus classless. Di sini classful itu biasanya digunain di kayak pengamatan kaku yang terikat pada kelas A, B, C, D, dan E tanpa memperhatikan subnet mask. Nah, sedangkan yang pengamatan sekarang itu ada classless atau CIDR. Classless interdomain routing yaitu penentuan network dan host menggunakan prefix, contohnya kayak size 20, size 27, size 25, size 26, dan lain sebagainya. Nah, di classless ini ada penjabaran rinci dari CIDR, namanya itu adalah VLSM, Variable Length Subnet Mask. Ini adalah penjabaran lebih rinci ya dari CIDR untuk memecah IP menjadi blok yang lebih kecil lagi. Di sini kita langsung masuk aja ke perhitungan VLSM. Contoh soalnya itu adalah 192.16.12.90/27. Pertama, di sini kita akan menentukan total IP prefix. Total IP itu prefix gitu. Di sini sisa bit untuk host itu kan satu gini itu 32 bit ya. Satu gini itu 32 bit. Di sini kan ininya subnet masknya itu size 27. Karena ini size 27, jadi kita tinggal kurangi saja. 32 dikurangi 27 sama dengan 5 bit. Sama dengan 5 ya hasilnya. Lalu di sini kita langsung masukin ke 5-nya itu ke dua yang berpangkat nih. Jadi itu emang sudah ada rumusnya ya. Jadi 2 pangkat berapa dari pengurangan ini? Dari pengurangan yang di atas. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Nah, berarti di sini tuh kita cukup harus totalnya itu prefixnya itu harus 32 IP per blok. Nah, di sini yang kedua itu ada subnet mask. Subnet mask itu kita ngitungnya dari yang pertama tuh ada nilai oktet maksimalnya dari subnet mask itu adalah 256. Subnet masknya, cara ngitung subnet mask itu dari sini, dari total IP. Jadi 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Jadi subnet masknya itu 255.255.254. Lalu kita di sini menghitung network ya. Network itu di sini kan angka ujungnya tuh kan 90 ya. Nah, kita tuh caranya cari angka 90 dari IP soal berada di blok keberapa dengan kelipatan 32. Jadi, blok pertama itu perhitungannya dari 0 sampai 31. Blok kedua itu dari 32 sampai 63. Ini berdasarkan kelipatan ya. Jadi 32 sampai 63 dan blok 3 itu adalah 64 sampai 95. Nah, di blok 3 ini dari 64 sampai 95 ada angka 90 pada rentang ini. Ya.
Berarti jadinya alamat networknya itu adalah 192.16.12.64. Ini kita ambil awalnya ya, yang ini. Lalu di sini ada alamat broadcast. Alamat broadcast itu network selanjutnya tuh kan 96 ya. Dari sini, dari 95 ini. Dari 95 ini, network selanjutnya tuh kan 96. Maka alamat sebelumnya itu 95. Ya, alamat sebelum 96 itu 95. Nah, jadi alamat broadcastnya itu 192.16.12.95. Lalu di sini host ya, kita menentukan hostnya. Network plus 1 itu berapa? Broadcast kurang 1 sama dengan berapa? Nah, di sini kita iniin ya. Network plus 1 itu 192.16.12. Di sini kan 64, berarti jadinya 65 karena ditambah 1. Lalu di sini broadcastnya itu 192.16.12.95. Berarti dikurang 1. Jadi 94. Nah, totalnya itu jadi 32 kurang 2, berarti hostnya itu bisa cukup sampai 30 host. Lalu di sini implementasi ke perangkat. Yang pertama itu ada switch. Switch itu hanya bisa menghubungkan perangkat yang berada dalam satu blok subnet yang sama. Nah, ini tuh kan satu blok ya, satu blok subnet. Ini semua satu komplek gini tuh satu blok subnet. Nah, kita tuh gak bisa sembarang subnet 1 dan subnet 2 dan subnet 1 ini tuh terhubung secara langsung, tetapi kita menggunakan switch untuk menghubungkan mereka berdua. Jadi kan di sini tuh ada 4. Nah, ini tuh kita hubungkan pakai switch ya. Lalu di sini ada router. Router itu wajib digunakan untuk menghubungkan dua blok subnet yang berbeda melalui proses konfigurasi tertentu. Jadi di sini blok subnet itu sama dengan komplek ya. Jadi di sini tuh komplek A. Komplek A ini mau terhubung nih sama komplek B. Komplek B itu misalkan komplek tetangga kita ya. Komplek tetangga tuh di sebelah sana, di sebelah ujung. Sebelah ujung sana, komplek tetangga. Nah, kita mau menghubungkan antara A dan B. Bagaimana caranya? Caranya itu ya melalui gateway dan konfigurasi ke router. Jadi routernya di sini, router. Nah, itu harus dihubungkan oleh router ya, tidak bisa langsung nyambung secara ajaib, itu tidak bisa, harus pakai router, konfigurasi router. Jadi intinya ya, jika perangkat memiliki subnet yang berbeda, itu mereka gak langsung saling terhubung secara langsung gitu. Nice. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kekurangan informasi, karena kita semua sama-sama belajar. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari aku dan terus tonton video-video selanjutnya ya. Dadah!